Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria dari Bu Rosa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua siswa-siswi kelas 1 A maupun B semua dalam keadaan yang baik, yang sehat dan ceria. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Terima kasih sudah membimbing ayah putra-putri belajar daring di rumah. Oke, hari ini pembelajaran kita mulai untuk tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran 1. Benda hidup dan tidak hidup di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita ya. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, ada sepeda, ada motor, mobil, dan benda-benda lainnya. Ya, ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda yang hidup, ada benda tak hidup, tidak hidup. Ya, Bu Rosa ulangi, ada benda yang hidup, ada benda yang tidak hidup. Kita memanfaatkan benda-benda itu setiap hari. Jadi kita harus dan wajib bersyukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya. Kita juga jangan lupa berterima kasih kepada sesama manusia yang membuat karya-karya yang bisa digunakan dan bisa kita manfaatkan. Ya, gunakan dan peliharalah benda-benda itu dengan baik. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita akan lebih mudah. Ya, sebelum pandemi anak-anak, sebelum adanya virus corona ya, kakak kelas kalian yang sekarang kelas 2, kelas 3 ya, itu setiap hari Senin berangkat ke sekolah mengenakan seragam merah putih, mengenakan topi, dasi, sepatu, membawa tas ya. Serta ada juga yang pergi ke sekolahnya membawa sepeda. Nah, yang Bu Rosa ingin sampaikan adalah topi dari dasi, sepatu, tas, dan sepedanya yang dikenakan kakak kelas kalian itu adalah kelompok benda yang tidak hidup ya, benda tak hidup. Oke, jadi kelompok benda yang tak hidup itu yang tadi Rosa sampaikan, dari mulai seragamnya, topinya, dasinya ya, itu tak hidup. Kenapa sih Bu? Kenapa harus pakai topi? Iya, supaya melindungi kepalanya dari sengatan matahari. Nah, oke, topi ada yang bundar, ada yang setengah bundar. Iya, topi bundar mengingatkan kita akan lagu ciptaan dari Pak Kasur. Ya, ciptaan dari Pak Kasur. Judulnya Topi Saya Bundar. Pasti kalian ada yang sudah bisa ya, waktu di PAUD dan di TK sudah pernah bernyanyi Topi Saya Bundar. Kita bernyanyi bersama-sama yuk. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, syair lagu Topi Saya Bundar bisa kalian lihat di buku referensi tema 7 di halaman 3 ya. Di situ kalian bisa lihat di bawahnya ada tanda-tanda bunyi, tanda-tanda lirik ya, ada tanda pendek dan tanda panjang. Jadi bunyinya panjang dan pendeknya bisa kalian lihat pada tandanya. Jika ada tanda garis pendek, itu berarti kalian membunyikannya pendek. Jika tandanya panjang, kalian bunyinya panjang. Oke? Ya. Kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Setelah kita menyanyikan lagu Topi Saya Bunda dan tahu lirik panjang dan pendeknya serta macam-macam benda-benda hidup dan tak hidup, Bu Rosa akan ingatkan kalian untuk pembelajaran hari ini ya, di muatan pembelajaran PPKN ya. Di semester 1 kalian sudah pernah menghafalkan bunyi sila ke-1 sampai sila ke-5 dalam Pancasila ya. Bu Rosa yakin kalian sudah pernah menghafalkannya, tetapi mungkin ada yang lupa. Mari kita ingat-ingat kembali ya. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, sila pertama sampai sila kelima, suaranya proses. Iya anak-anak, ya ingat-ingat kembali sila-sila tersebut ya. Lambang-lambangnya juga ya, lambang-lambang sila pertama sampai sila kelima, kalian masih ingat juga ya. Sila pertama bintang ya, sudah masih ingat. Sila kedua rantai emas, ketiganya pohon beringin, keempat ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas, itu sila kelima. Iya, jadi bunyi sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu simbolnya atau lambangnya, simbolnya adalah kepala banteng. Oke. Ya, musyawarah adalah contoh ya tindakan yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Oke? Iya. Ulangi, musyawarah ya, contoh tindakan yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Oke. Ya, tugas hari ini. Yang pertama, hafalkan lagu Topi Saya Bundar. Jadi nanti kalau kalian berangkat ke sekolah, kita bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman dan dengan Bu Rosa. Kalian sudah hafal ya? Yang kedua, hafalkan Pancasila sila pertama sampai sila kelima beserta lambang, beserta simbol ya, simbol sila pertama sampai sila kelimanya. Ya, oke. Dan yang ketiga, ini yang harus kalian tulis di buku tulis tema ya. Di buku tulis tema ya, berikan contoh benda ya yang hidup dan benda yang tak hidup. Masing-masing berikan contohnya minimal atau paling sedikit 5 benda di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Oke. Tulis dengan rapi ya di buku tulis tema kalian. Oke. Ya. Dan tugas terakhir, ini tugas terakhir ya. Tugas terakhirnya yaitu kalian mengerjakan uji pembelajaran 1 pada halaman 7. Dijawab di buku referensi langsung. Jawabannya ya. Jawabannya langsung di buku referensinya. Yang di buku tulis hanya yang benda tak hidup dan benda hidupnya tadi itu. Tapi untuk yang uji pembelajaran 1, kalian langsung saja dijawab pada buku referensinya. Halaman 7 ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Baik, anak-anak, jika nanti ada yang ingin ditanyakan boleh WA di grup atau Japri ya. Insya Allah Bu Rosa akan membalasnya. Baik anak-anak, salam sehat dari Bu Rosa. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.